Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, Roto Motor Channel. Di sini suasananya hujan. Terima kasih atas support dan kunjungannya. Sehat selalu buat pemirsa dimanapun berada. Teman, di sini saya akan berbagi pengalaman tentang sebuah masalah pada aki motor. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya, bos. Untuk yang pertama, di sini saya ada sebuah komponen elektronik, yaitu sebuah diode atau sering dijumpai di toko elektronik dengan harga yang sangat terjangkau sekali sesuai dengan rangkaian dan bentuk fisiknya. Di sini harganya sekitaran 1000 sampai 1500, bahkan sampai 2000 maksimalnya. Oke, dan di sini ada beberapa bagian atau tanda pada sebuah diode, yaitu ada strip putih dimana ini menunjukkan output positif karena diode ini bekerja pada satu arah. Jadi untuk normalnya cara kerja dari sebuah diode ini mengalir arus dari bagian positif atau yang sebelah sini, oke, kemudian mengalir ke bagian yang ada bagian putihnya ini. Jadi mengalir ke satu arah saja dari kiri ke kanan, dan tidak bisa mengalirkan arus atau tegangan dari bagian yang strip putih ini ke bagian yang hitam. Ini adalah diode yang normal atau kondisi diode bekerja pada arus DC, karena diode ini berfungsi mengalirkan arus DC. Dan ada beberapa komponen lain di motor yang sama fungsinya dengan sebuah diode seperti ini, tetapi besarnya atau bentuknya lebih besar dari fisik, maka harganya akan berbeda. Oke teman, di sini ada sebuah kiprok atau regulator dari motor. Kebetulan untuk regulator atau kiprok motor ini berwarna hitam seperti ini. Ini biasanya punyanya produk motor lama, punyanya Honda yang masih karburator. Di sini ada 4 buah pin pada regulator atau kiprok ini, dimana fungsi dari regulator atau kiprok ini sama fungsinya dari sebuah diode, dimana sepul dari bagian dalam magnet atau sepul pengisian ini mengeluarkan arus AC karena ada induksi pada magnet melewati medan magnet atau melewati kutub positif dan negatif, kutub utara dan selatan dari sebuah magnet motor. Kemudian motornya berputar akan menghasilkan arus AC atau tegangan bolak-balik. Oke teman, dan di sini fungsi utama dari sebuah kiprok atau regulator ini sangat diperlukan. Jadi arus yang dihasilkan dari sepul pengisian ini tidak bisa langsung digunakan ke kelistrikan motor. Ini harus diperlukan sebuah perubahan arus AC ke arus DC menggunakan regulator atau kiprok. Dan untuk kiprok di sini, oke, ini mungkin harganya sekitaran 65.000. Seperti ini bentuk fisiknya. Oke, bentuk fisiknya seperti ini, ada tulisan besar dan beberapa bagian pin di regulator atau kiprok ini ada 4 buah atau 4 bagian dari sistem kelistrikan di motor karburator atau motor lama. Di bagian kanan atas ini adalah jalur lampu, oke, berbeda dengan warna hijau. Ini kalau warna hitam di jalur kanan atas bagian lampu, bagian kanan bawah ini negatif. Kalau warna hijau di sini yang positif. Oke, kalau yang hitam ini di bagian kanan bawah ini negatif dan sebelah kiri atas ini positif atau ke aki. Dan bagian I-nya ini atau bagian kiri bawah ini ke sepul pengisian atau berwarna putih. Oke teman, dari sebuah kiprok atau regulator diode ini sangat berperan penting dalam sebuah kelistrikan motor, di mana output atau input dari sebuah sepul pengisian bagian kiri bawah ini saat digas atau dinaikkan putaran mesinnya di sekitaran mungkin 30, 60 volt bahkan 100 volt, masih AC, kemudian masuk ke bagian sini.
ke bagian input, nanti akan diregulasi atau dibatasi voltasenya pada bagian output ke positif aki di sekitaran 14,5 volt untuk yang bagian kiri atas atau yang ke positif, dan sisa voltase akan dikembalikan lagi ke bagian ground atau negatif dari sebuah motor dan akan mengalami kenaikan suhu pada sebuah kiprok ini. Oke teman, dan ada beberapa masalah pada sebuah regulator atau kiprok, terutama kiprok atau regulator yang kita gunakan. Output voltasenya mungkin berbeda-beda. Jika kita gunakan, ini akan mempermudah dari suatu rangkaian di dalam regulator atau kiprok. Kita bisa melihat dengan mudah dengan melihat nilai yang ada pada bagian positif. Karena untuk beberapa kiprok atau regulator ini di dalamnya kita tidak bisa mengetahui rangkaian di dalamnya karena tertutup hitam seperti ini, oke, fiber hitam, dan di sini sangat sulit sekali untuk dibuka atau dibongkar. Jadi kita cuma bisa melihat dari temperatur dari sebuah kiprok atau regulator ini apakah berfungsi baik atau bekerja normal. Kita bisa melihat dari fisiknya sini saat digunakan. Ini biasanya terjadi kenaikan suhu pada bagian aluminiumnya sini, karena di sini fungsi utama dari sebuah regulator atau kiprok ini membatasi sebuah output voltase supaya tetap stabil dibutuhkan oleh kelistrikan motor. Jadi sisa pembuangan dari voltase ke ground ini menghasilkan panas pada sebuah kiprok atau regulator. Oke teman, dan di bagian sini ini untuk kiprok yang orisinil atau bawaan motor, ini biasanya yang bagian plus ini akan menghasilkan 14,5 volt, dan yang bagian lampu atau kanan atas ini akan menghasilkan 13 volt. Untuk lampu motor ini langsung ke lampu motor dari spool warna kuning, ini langsung ke jalur saklar, kemudian ke lampu motor, dimana saat kita gunakan pada putaran rendah lampu motornya itu berkedip-kedip karena tegangan AC. Kemudian saat digas penuh ini lampunya terang, kemudian dibatasi sampai tidak terjadi putus pada bolamnya. Dan untuk beberapa rangkaian dari sebuah regulator atau kiprok, kita bisa dengan mudah melihat dari sebuah prinsip kerja dari sebuah regulator atau kiprok ini, dimana saat digunakan, terutama untuk bagian yang positif ini untuk yang orisinil, di dalamnya ada SCR, 2 SCR di bagian lampu ke ground, jalur lampu ke ground, dan bagian jalur in ini ke ground. Sisanya atau hasilnya akan dikeluarkan ke positif aki 14,5 volt. Ini berbeda sekali jika regulator atau kiprok ini yang non ori atau regulator yang bisa menyebabkan masalah. Ini bisa terjadi pada regulator ini atau regulator yang bisa kita lihat dari output voltasenya, karena dengan melihat sebuah regulator kita tidak bisa melihat dari bentuk fisiknya saja, tapi kita harus mengukur dari nilai yang akan dihasilkan di bagian positifnya. Dan di sini kita bisa lihat di bagian sini ada yang beberapa rangkaian seperti ini. Jadi di bagian lampu ini otomatis dibatasi, kemudian di bagian yang ke in kemudian ke akinya ke plus ini cuman memakai diode seperti ini, disambungkan secara bagian in ini ke bagian hitam, yang putih ini bagian yang ke positif, ini seperti ini. Oke, dan di sini saya ada sebuah contoh dari masalah tersebut. Di sini ada sebuah aki motor, oke, aki motor 12,3 Ah seperti ini, oke, 12,3 Ah, dimana untuk akinya ini sudah saya tambahkan cairan di dalamnya karena di sini aki kering.
Ini saya tambahkan cairan. Untuk sebelumnya kasusnya dari aki ini saat digunakan mengalami kenaikan suhu atau panas, dan di bagian karena sudah lama digunakan, untuk sebelumnya ini akinya normal atau sudah saya servis setahun yang lalu. Ini dalam keadaan normal atau arusnya besar, tapi setelah dipakai beberapa tahun, sekitaran setahun, ini ada perubahan fisik pada bagian plastiknya sini. Ini bergelembung, terutama di sini. Ini saat saya pegang, bentuknya seperti ini. Satu, ini agak bergelembung. Ini mungkin karena panas. Ada pengisian, kemudian di dalamnya ada tekanan. Karena ada tekanan, panas dari plastik ini akan melemah atau plastiknya ini akan lentur, terjadi tekanan sehingga timbul kayak kembung seperti ini, tapi belum parah, belum begitu kelihatan. Ini agak kembung di sebelah sini, seperti ini sudah kembung. Ini satu, dua bagian, satu, dua, di bagian kedua dan bagian ketiga, dua dan keempat, karena setiap lubangnya ini berjumlah 6 menghasilkan 2 volt. Teman, di sini saya akan ukur nilai voltasenya untuk aki 12 volt dalam kondisi hubungan terbuka atau tanpa dipasang ke kelistrikan motor. Saya akan ukur voltasenya. Ini sudah saya cas. Sini akan lihat kondisinya untuk aki ini. Berapa voltase? Untuk voltasenya di sini 13,32, sangat tinggi sekali. Sangat tinggi sekali. Tetapi voltasenya tinggi, tetapi fisik aki ini agak kembung. Di sini saya akan mengecek dari aki ini apakah arusnya yang tersimpan benar-benar bagus. Teman, untuk membuktikan bahwa aki ini arusnya besar atau kecil, di sini saya persiapkan sebuah baterai analyzer. Ini sangat akurat dan tidak meleset untuk hasilnya. Baterai analyzer 12 volt. Ini melihat jumlah arus pada aki ini atau penyimpanan daya simpan aki. Saya tes. Untuk motor menggunakan 100. Untuk nilai satuannya adalah CCA di sini. Kontes. Teman, dan untuk pengetesan untuk hasilnya 13,13 volt, resistansinya 337,2 miliohm. Dan untuk pengetesan dari aki ini 100 CCA, nilainya arus yang tersimpan pada aki ini sebesar 9% atau sekitaran 9,23 CCA. Jadi di sini untuk aki ini kita bisa melihat dari beberapa ciri atau kendala. Ini bisa kita lihat dari fisiknya. Ini sudah agak kembung, sudah agak kembung, atau terjadi keretakan kecil pada plat sel akinya yang menyebabkan penyimpanan aki ini tidak begitu besar atau sebesar 9 ampere daya simpannya atau 9 CCA. Teman, tanpa berlama-lama di sini saya akan coba untuk mengetes dari sebuah regulator atau kiprok motor pada motornya itu sendiri yang dipakai aki ini. Tapi untuk motornya ini sudah saya ganti untuk akinya. Sudah saya tidak memakai aki ini, tetapi memakai aki yang lain. Teman, di sini saya akan melihat pengisian dari aki motor ini yang menyebabkan akinya ini kembung. Akinya kembung. Karena untuk kebanyakan aki motor ini, jika kondisi normal, jika digunakan mungkin cuman
ngedrop saja tetapi tidak sampai kembung seperti ini biasanya akinya akan menjadi panas dan sampai kembung seperti ini. Oke, ini belum separah yang lain, ini ada yang sampai ditaruh itu tidak bisa, atau kembungnya ini cukup kelihatan sekali. Di sini belum kelihatan tetapi kembung seperti ini. Oke, bagaimana untuk kondisi pengisian dari aki ini dari sebuah sistem regulasi atau regulator pada sebuah motor. Di sini sudah ada motor yang saya servis, yaitu motor lama start seperti ini. Di sini saya gunakan aki sama 12 volt 3,5H. Oke, saya akan mengecek sistem pengisiannya. Oke, saya pasang volt digitalnya, bos. Volt digitalnya saya pasang dulu. Oke, saya pasang. Oke, untuk voltasenya di sini untuk aki ini 12,37 volt. Di sini saya akan coba untuk hidupkan motornya berapa kenaikan tegangan dari aki ini saat saya naikkan putaran mesinnya atau saya naikkan putaran gasnya. Oke teman, saya akan coba hidupkan motornya dan berapa nilai voltasenya. Oke, untuk kondisi aki ini, oke, saya akan coba nyalakan dari starternya dulu. Oke teman, untuk sistem pengisiannya karena di sini sudah saya starter kemudian tidak saya gas penuh atau tidak digunakan secara jauh untuk motornya, dan di sini pengisiannya sekitaran tadi sekitaran 13, mungkin karena belum begitu saat di putaran gasnya belum begitu maksimal putaran gasnya, jadi tidak sampai mentok. Dan di sini saya akan mengecek dari regulator atau kiprok motor ini bagian sebelah kiri untuk motor start ini. Oke teman, untuk regulatornya seperti ini kita bisa cek di sini. Untuk suhu saat saya habis saya nyalakan motornya, di sini untuk regulatornya agak hangat seperti ini. Agak hangat. Untuk regulatornya kayaknya yang orisinil. Oke, orisinil seperti ini. Ini mungkin bisa disebabkan dari sebuah sistem pengisian pada bagian di dalam rangkaian sebuah regulator, karena di dalamnya ada sensor tegangan yaitu sebuah deodesigner. Mungkin saat digas penuh dan kondisi perjalanan sekitar 5-10 km baru kelihatan nilai voltase pada sebuah aki saat penuh. Jadi kita bisa melihat dari sistem pengisian motor yang masih kondisi baik di 14,5 volt
dari saat kita nyalakan sebuah motor di gas penuh jarak yang sangat jauh, atau pada saat kita ukur di output voltase bagian positifnya ini bisa mencapai, mungkin karena di sini untuk motor lama itu sistem pengisian atau sepul pengisiannya di bagian sini. Oke, mungkin untuk jumlah liternya berbeda dengan motor yang terbaru. Mungkin saat digas penuh tidak langsung full, jadi di sini mungkin penyebab dari aki yang kembung ini bisa terjadi karena dari regulator yang sudah bocor di bagian regulatornya ini atau bagian positif akinya ini yang ke plus ini sudah melebihi dari 15,5 volt. Jika teman-teman mengalami masalah untuk sebuah aki yang sudah atau mengalami kembung seperti ini, bisa melakukan pengecekan di bagian regulator atau sistem pengisian. Oke teman, terima kasih, semoga bermanfaat. Jika ada salah kurang dalam video ini mohon dimaklumi. Dan untuk beberapa masalah pada aki yang kembung seperti ini bisa disebabkan karena sistem pengisian dari sebuah regulator, terutama untuk voltase. Untuk voltase dari sebuah sistem pengisian untuk aki 12 volt ini sangat penting sekali di 14,5 volt. Jadi inti masalahnya di sini untuk aki yang kembung seperti ini, penyebab utamanya adalah sistem voltase pengisian ini melebihi dari 15,5 volt. Jika kita gunakan secara terus-menerus, ini biasanya akinya panas dan akan mengalami penurunan kapasitas jika digunakan pada sebuah motor matic. Katakanlah motor matic yang menggunakan kiprok yang biasa, katakanlah seperti ini, kemudian kita gunakan, ini akinya akan menjadi panas. Sekitaran 1 bulan penurunan kapasitasnya akan berkurang dari sebuah aki kering dan akan mengalami masalah atau terjadi panas, kemudian ngedrop pada bagian di akinya sini, di plastiknya sini. Teman-teman bisa melakukan pengecekan di regulator atau sistem pengisian voltase di 14,5 volt. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya. Jangan lupa pakai kiprok yang orisinil supaya lebih awet, dan tentunya karena di sini untuk aki kering sangat sensitif sekali terhadap voltase pengisian. Salam berkarya.